Makin hari makin memanas persaingan antar calon presiden. Terbukti ketika kemarin terjadi debat kandidat calon presiden dan debat kandidat calon wakil presiden, masing-masing menyiapkan pertanyaan. Bisa jadi pertanyaan itu bisa menjatuhkan lawan di depan warga masyarakat Indonesia. Karena itu, berbagai lembaga survei juga melakukan penelitian. Warga masyarakat memilih siapa di Pilpres 2024 nanti dan tergambar mulai hari ini terkait hasil survei. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, coba kita tonton debat kandidat antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Aku calon presiden, nggak jadi, tapi lumayan menteri pertahanan sekarang. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas calon presiden per hari ini 4 Desember 2024. Siapakah yang punya elektabilitas tertinggi? Ini menunjukkan gambaran dari warga masyarakat. Walaupun ini tidak bisa dijadikan ukuran yang pasti mengenai apakah warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan memilih calon presiden tertentu sesuai dengan hasil lembaga survei. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya mengenai elektabilitas calon presiden dan wakil presiden 2024. Kita baca beritanya teman dari CNN Nasional. Elektabilitas terbaru Anies, Prabowo, Ganjar dari berbagai lembaga survei. Kita lihat teman-teman, ini elektabilitas capres-capres berbagai lembaga survei. Kita lihat di bawah teman ya, ada indikator. Ini yang warna biru adalah Anies Baswedan, kuning Prabowo Subianto, merah itu Ganjar Pranowo. Dan yang warna agak gelap abu-abu ini adalah tidak menjawab. Indikator ini menunjukkan teman bahwa Prabowo Subianto mencapai persentase 46,7. Sementara Anies Baswedan 21%, kemudian Ganjar 24,5%. Jadi yang tertinggi ini adalah Prabowo Subianto dari indikator. Kemudian dari CSIS, kita lihat Prabowo Subianto ini unggul dengan 43,7%. Diusul Anies Baswedan 26,1%, kemudian Ganjar 19,4%. Kemudian LSI dan IJA menunjukkan Prabowo Subianto 43,3%, Anies 25,3%, Ganjar 22,9%. Kemudian Polling Institute menunjukkan bahwa Prabowo Subianto unggul 46,1%. Diusul Anies 24,6%, kemudian Ganjar 21,3%. Puspol ini tetap teman, yang tertinggi adalah Prabowo Subianto, yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies Baswedan. Jadi kalau kita melihat indikator CSIS, LSI, Polling Institute, Puspol, ini tertinggi Prabowo Subianto. Ganjar dan Anies Baswedan ini berebut posisi teman. Kalau tidak Ganjar ya Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat dari polling indikator CSIS, LSI, Polling Institute, Puspol, ini Pak Anies Baswedan menduduki peringkat kedua. Banyak Pak Anies Baswedan daripada
Ganjar Pranowo. Kemudian kalau kita lihat teman-teman head to head ya, head to head versi indikator politik Indonesia. Kalau kita lihat paslon 1 vs paslon 2. Kita lihat paslon 1 itu Anies Baswedan, paslon 2 Prabowo Subianto. Itu lebih menang Prabowo Subianto. Jadi Pak Anies Baswedan di nomor 2 ya. Kemudian paslon 1 vs paslon 3 yaitu Anies melawan Ganjar. Maka ini yang menang Ganjar Pranowo 43,0 sama 38,5. Kemudian kalau paslon 2 vs 3 Prabowo melawan Ganjar, ini yang menang Prabowo Subianto. Nah ini kalau head to head antara paslon teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat lagi teman-teman elektabilitas paslon berdasarkan zona versi CSIS. Survei CSIS dilakukan sepanjang 13 sampai 18 Desember 2023. Kita lihat Sumatera teman ya. Sumatera ini didominasi oleh Prabowo Subianto dengan 36,5. Diusul Anies Baswedan dengan 34,4. Kemudian Ganjar ini kecil teman ya, 14,4%. Jakarta Banten. Nah, Jakarta Banten ini dikuasai sama antara Prabowo sama Anies, kemudian Ganjar kecil ya. Jawa Barat ini dikuasai Prabowo Subianto, kemudian yang kedua Anies Baswedan. Ganjar kecil di Jawa Barat. Jawa Tengah ini dikuasai Ganjar, disusul Prabowo, kemudian Anies. Jawa Timur ini dikuasai Prabowo Subianto, kemudian yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies. Kemudian Bali Nusa Tenggara dikuasai Prabowo, kemudian Ganjar, yang ketiga Anies. Kemudian di Kalimantan kita lihat teman-teman ya, Prabowo Subianto masih mendominasi dengan 41,3%, diusul Anies dengan 35,0%. Ganjar kecil teman ya. Sulawesi juga begitu, dikuasai Prabowo, yang kedua adalah Anies. Kemudian Maluku Papua ini dikuasai Prabowo sama Anies teman-teman. Jadi Ganjar kecil suaranya di Maluku Papua. Kemudian kalau kita lihat elektabilitas paslon awal Desember 2023, kita lihat teman-teman ya, Anies Baswedan 22%, Prabowo 45%, kemudian Ganjar 25%. Ini indikator. Jadi indikator ini yang unggul Prabowo, diusul Ganjar, kemudian Anies. Kemudian LSI didominasi oleh Prabowo Subianto, berikutnya Ganjar, berikutnya Anies. Ini di awal Desember teman ya. Kemudian Polstat, ini Prabowo unggul dengan 43, diusul Ganjar, kemudian Anies. Kemudian Litbang Kompas, ini tertinggi Prabowo, kemudian Anies, setelah itu Ganjar. Popoli, ini yang tertinggi adalah Prabowo, yang kedua Anies, sama Ganjar. Ini suaranya kembar teman. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei berbagai lembaga survei. Kalau kita lihat secara umum mayoritas lembaga survei ini mengatakan bahwa Prabowo unggul berdasarkan hasil survei. Tetapi kalau kita lihat nanti di lapangan ini bisa jadi berubah teman-teman, karena kalau kita lihat elektabilitas Pak Anies terus meroket bahkan meninggalkan Ganjar Pranowo. Di awal-awal ketika Pak Anies maju menjadi bakal calon presiden, ini angkanya selalu di bawah, di nomor urut 3. Hari-hari ini Pak Anies Baswedan merangsek teman, mampu menduduki di nomor 2, dan ini mengejar ketertinggalan dari Prabowo Subianto. Ini sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi di last minute teman-teman, bisa jadi peta ini berubah, Pak Anies bisa mengejar ketertinggalan dan bisa mendekati perolehan dari Prabowo Subianto. Otomatis Prabowo akan terdegradasi kalau Anies melaju angkanya mengejar Prabowo Subianto. Nah teman-teman, terkait Pak Anies Baswedan ini ada hal yang cukup menarik. Ketika Pak Anies berkunjung ke daerah, banyak warga masyarakat yang memberikan masukan, keluhan, kemudian menyampaikan masalah-masalah petani, nelayan kepada Pak Anies Baswedan. Nah berikut teman-teman, bagaimana Pak Anies mensikapi keluhan, kemudian saran dari warga masyarakat. Kita tonton video yang satu ini. Di TPI sana saya ketemu dengan para nelayan. Di sini juga banyak nelayan kan? Nah, ketemu nelayan, ketemu buruh, ketemu semuanya.
dan semua menceritakan masalah-masalah yang ada di sana. Kita sampaikan kepada semuanya bahwa kami datang untuk berdialog. Saya bilang di TPI sana, saya tidak minta panjenengan milih saya, enggak. Tapi saya katakan pada semua bahwa yang mau kami kerjakan adalah perubahan supaya nelayan bisa lebih sejahtera. Kita ingin nanti kita siapkan koperasinya, anggota koperasi, lalu bisa dapat modal supaya nelayan itu bisa kalau melaut punya alat tambahan, GPS, perlu nggak? GPS. Terus namanya fish finder supaya tahu tempat ikan yang banyak itu di mana, supaya tidak menghabiskan solar, habis waktu cari tempat sana ternyata ikannya sedikit. Nah, alat-alat seperti itu kan perlu kredit, bukan? Nah, itulah kenapa kita ingin bantu itu. Yang tidak kalah penting, ini sekarang ini nelayan petani kondisinya masih sulit. Enggak apa-apa. Wes podo panase rasa payungan, ya. Yo. Nah, masa ai payungi kaya raja wae, ya toh? Betul enggak? Iya, adem sama-sama kemulan, oke? Panas sama-sama keringetan. Bansos ini kan ada programnya. Itu program satu orang atau program pemerintah? Program satu orang atau pemerintah? Nah, banyak kabar, wah nanti bansos tidak diteruskan, bansos diganti. Iya memang betul, bansos itu diganti dari bansos jadi bansos plus. Kalau plus itu kan ada tambahnya loh. Mau yang bansos biasa atau bansos tambah? Iya, jadi memang akan diubah, tapi jadi bansos plus. Jadi apa? Sekali lagi sama-sama, jadi apa? Ini bansos plus nih. Jadi untuk bisa bansos plus, bacanya apa bawahnya? Bacanya apa? Amin aja dulu, insya Allah kewenangan diberikan, ini dilaksanakan. Itu ya. Lalu yang tidak kalah tadi dibicarakan, jaminan sosial. Ada jaminan tentang resiko kerja kalau nelayan bekerja, betul nggak? Nah, kita nanti siapkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan supaya bisa bekerja dengan tenang. Loh, kita tidak ingin ada yang kecelakaan, betul tidak? Tapi kalau kecelakaan bisa diobati hingga sembuh. Itu sahabat Enjoy Channel, apa yang disampaikan Pak Anies kalau Pak Anies nanti menjadi presiden. Misalkan bansos teman, itu akan diganti menjadi bansos plus. Artinya ada sesuatu yang lebih diberikan daripada yang sebelumnya. Kemudian masalah petani dan nelayan ini juga diperhatikan Pak Anies Baswedan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.